Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdila Marlina Fikri dengan NIM 2114040075. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan soal yang saya buat, yaitu mengenai kemampuan pemahaman konsep dan angket self-confidence atau kepercayaan diri. Pertama, kita akan membahas mengenai merancang soal kemampuan pemahaman konsep. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu kemampuan pemahaman konsep. Kemampuan pemahaman konsep yaitu kemampuan untuk memahami permasalahan matematika, untuk menghubungkan fakta-fakta kepada suatu kesimpulan, atau di sini siswa mampu menyelesaikan persoalan dengan tepat berdasarkan fakta-fakta yang telah ada atau pembelajaran atau sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari, sehingga dapat menarik kesimpulan yang baru dan benar berdasarkan pernyataan yang tersedia. Adapun indikatornya di sini, indikator kemampuan pemahaman konsep di sini yaitu yang nantinya akan kita pakai dalam membuat kisi-kisi soal, itu yang pertama menyatakan ulang konsep. Yang kedua, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya. Yang ketiga, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Yang keempat, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang kelima, mengaplikasikan konsep dan logaritma pada pemecahan masalah. Nah, sebelum kita adapun dalam merancang soal kemampuan kepemahaman konsep, pertama-tama kita membuat kisi-kisi soalnya. Adapun dalam kisi-kisi soalnya juga terdapat beberapa langkah. Yang pertama, di sini kita menentukan KI dan KD-nya dulu. Adapun KI dan KD ini diukur untuk sebagai bahan penilaian. KI dan KD ini mengacu pada kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari materi tertentu. Adapun materi yang di sini saya ambil adalah materi statistika dan peluang. Lalu selanjutnya setelah kita merumuskan KI dan KD-nya, kita membuat indikatornya, menurunkan indikator dari kompetensi ini. Adapun indikator dari pemahaman konsep ini yaitu untuk yang pertama menyatakan ulang konsep statistika. Di sini indikator soalnya yaitu menuliskan pengertian statistika, mean, median, dan modus dengan bahasa sendiri. Adapun soalnya yaitu jelaskan pengertian statistika, sertakan contohnya serta apa yang Anda ketahui tentang mean, median, dan modus. Adapun pada soal nomor pertama ini mempunyai ranah kognitif yaitu C1. Adapun alasan pada soal ini menggunakan ranah kognitif C1 dikarenakan pada soal ini siswa diminta mengingat kembali materi mengenai statistika, lalu menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri tentang pengertian statistika, mean, median, dan modus. Lalu untuk indikator pemahaman konsep, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepnya, menurunkan indikator soal yaitu mampu menentukan ukuran pemusatan data, median, dan modus. Yang mana soalnya yaitu median dan modus dari data 65, 70, 85, 50, 80, 80, 70, 60, 80, 90 berturut adalah. Adapun ranah kognitifnya pada soal yang kedua ini adalah C2 pada soal yang ketiga ini menggunakan C2 dikarenakan di sini siswa menentukan atau mengkategorikan data-data dari data-data yang telah disebutkan tadi untuk menentukan median dan modusnya. Adapun indikator pemahaman konsep yang ketiga yaitu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi pada materi statistika, mempunyai indikator soal yaitu menentukan penyajian data dari sebaran data lebih dari satu cara. Di sini siswa mempunyai indikator pemahaman konsep yang menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika pada materi peluang.
pada materi peluang, yaitu menentukan peluang sampel suatu kejadian dengan lebih satu cara. Jika pada statistika penyajian datanya diminta menggunakan, di sini siswa diminta untuk menerapkan suatu penyajian data dengan menggunakan tabel frekuensi dan diagram batang. Sedangkan pada materi peluang, di sini siswa diminta untuk menyajikan ruang sampel itu dengan mendaftar dan menggunakan tabel. Nah, selanjutnya untuk indikator pemahaman konsep yang keempat itu kita menggunakan memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Pada materi statistika, indikator ini diturunkan. Di sini indikator soalnya yaitu menggunakan konsep ukuran penyebaran data, yaitu di sini kuartil dan simpangan kuartil untuk menyelesaikan soal. Adapun rendah kognitifnya di sini yaitu C3, karena di sini siswa diminta untuk memiliki tingkat berpikir mengkalkulasi data-data dari tersebut untuk mencari kuartil atas, kuartil bawah, dan simpangan kuartilnya. Adapun untuk materi peluang, indikator soalnya yaitu menyelesaikan masalah pada soal yang melibatkan peluang empirik. Yang mana di sini soalnya yaitu dalam suatu percobaan pelemparan sebuah uang logam sebanyak 20 kali diminta untuk menghitung peluang empirik munculnya permukaan gambar. Lalu untuk indikator soal yang kelima yaitu tentang mengaplikasikan konsep dan logaritma pada pembacaan masalah. Pada materi statistika, indikator soalnya yaitu siswa diminta mampu mengaplikasikan konsep dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata. Karena itu maka soalnya di sini dalam ulangan matematika satu kelas dibagi menjadi 2 grup berdasarkan nilai rata-ratanya, yaitu grup 1 terdiri dari 21 siswa dengan nilai rata-rata 62 dan grup kedua terdiri dari 29 siswa dengan nilai rata-rata 68. Nah, nilai matematika kelas tersebut adalah sementara untuk indikator pemahaman konsep kelima ini pada materi peluang, indikator soalnya yaitu memecahkan masalah pada soal dengan melibatkan peluang teoretik. Nah, seluruh soal yang saya katakan tadi dapat Anda lihat pada lembaran ini. Lalu selanjutnya, setelah kita membuat soal kemampuan pemahaman masalah, tentunya kita juga harus membuat kunci jawaban soalnya. Yang mana kunci jawaban dari soal-soal yang telah kita sebutkan tadi yaitu sebagai berikut. Adapun pedoman dalam memberikan skor pada anak didik ini kita mengikuti pada rubrik penskoran kemampuan pemahaman konsep, yang mana rubrik tersebut yaitu sebagai berikut, yang mana dapat Anda lihat pada layar ini, yang mana jika siswa di sini tidak ada jawaban atau kertasnya kosong, di sini skor yang diperolehnya yaitu 0. Namun jika siswa di sini sudah dapat menghubungkan informasi atau informasi yang ada di soal, namun masih belum benar, maka di sini siswa dapat memperoleh nilai 2. Lalu, jika siswa di sini sudah menghubungkan informasi dalam soal, ataupun sudah mengerti apa yang ada di dalam soal dan sudah membuat penyelesaiannya, tetapi hasil akhir dari jawabannya di sini belum benar, maka di sini siswa memperoleh nilai 3. Namun di sini saya membuat rubrik penskorannya pada indikator menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi di sini, yaitu skornya 5. Lalu, apabila di sini siswa telah menghubungkan ataupun telah dapat menggunakan atau memilih prosedur pada operasi pada operasi tertentu pada soal dan jawaban yang didapatkannya pada hasil akhir juga benar, maka di sini siswa memperoleh skor itu 4. Dan pada indikator menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi, di sini saya membuat hasil akhirnya apabila dia benar itu 8. Nah,
Adapun nilai yang diperoleh siswa setelah mengerjakan soal-soal ini, dan setelah kita memeriksanya, yaitu dengan cara banyak skor yang diperoleh dibagi dengan total skor, dikali dengan 100. Maka didapatilah nilai yang diperoleh oleh siswa setelah mengerjakan soal yang kita buat ini. Setelah soal tadi kita rancang, lalu kita ujikan kepada siswa. Selanjutnya kita menganalisis instrumen uji tesnya. Adapun soal tadi yang setelah kita uji coba ke sekolah, diperoleh tabulasi data nilai tes uji coba tersebut. Adapun soal kemampuan ini saya ujikan kepada siswa kelas 8D SMP 24 Padang. Berikut adalah tampilan tabulasi soal yang mereka peroleh. Nah, data-data ini selanjutnya kita analisis instrumennya. Yang pertama yang akan kita analisis adalah validitas dari soal ini. Adapun seperti yang telah kita ketahui, yaitu validitas dapat didefinisikan sebagai ukuran sejauh mana soal-soal yang kita buat ini dapat secara akurat mengukur kemampuan seseorang dalam memahami konsep yang ingin diuji. Adapun untuk mencari validitas ini, adapun untuk mengetahui tingkat validitas tiap butir soal yang kita ujikan, kita dapat menggunakan rumus korelasi product moment, yang mana jika R X-nya ini atau bisa juga dibilang R hitungnya lebih besar daripada R tabelnya. Adapun di sini saya mencoba menguji validitas menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan SPSS. Adapun dengan menggunakan Microsoft Excel, kita dapat mencari produk momennya dengan cara menekan itu person, lalu buka kurung, kita blok butir soal nomor 1 semuanya, lalu titik koma, kita blok semuanya jumlah total semua skor yang diperoleh, sehingga didapati langsung hasilnya. Lalu pun untuk selanjutnya untuk R tabelnya diperoleh 0,336 di sini dikarenakan nilai jumlah semua peserta kita ini dikurangi 2. Lalu diperbandingi dengan signifikannya yaitu 0,05 sehingga diperoleh 0,361. Yang mana 0,361 ini dapat kita lihat pada R tabel. Di sini diperoleh seperti yang kita ketahui bahwasanya jika R ini lebih besar daripada R tabel, semua butir soal itu dapat dikatakan valid. Yang mana untuk nomor 1 ini dikatakan valid, soal nomor 2 dikatakan juga valid, nomor 3 juga dikatakan valid, soal 4 valid, 5 valid, 6 valid, sedangkan soal nomor 7 di sini tidak valid. Di sini saya tandakan soal yang tidak validnya. Selanjutnya, jika kita bandingkan, kita lihat penggunaannya pada SPSS. Caranya dengan menggunakan SPSS yaitu pertama, kita copy semua data yang ada pada Microsoft Excel ini. Lalu kita klik
Klik Analyze, Correlate, pilih Divide. Di sini masukkan semua, sebelumnya kan semuanya di sini, masukkan semua data di ini, pindahkan ke sini. Lalu jangan lupa person di sini dikecentang, lalu kita okekan. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh jika kita menggunakan SPSS. Adapun cara membacanya di sini yaitu atau bagaimana kita mengetahui variasinya, atau bagaimana, atau bisa dilihat bahwasanya pada Microsoft Excel dan SPSS hasil yang diperoleh untuk mencari R hitungnya atau RX-nya itu tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan sama. Untuk bagaimana kita mengetahui produk momennya yaitu pada bagian ini. Dapat kita lihat bahwa ini sama. Lalu untuk soal yang kedua yaitu yang ini, produk momennya. Nah, ini pada Microsoft Excel-nya. Dapat terlihat bahwa jumlah semua yang ada pada SPSS ini ini pada soal butir ketiga di Microsoft Excel 0,49,47 yang mana pada SPSS di sini dibulatkan menjadi 0,495. Begitu juga untuk soal seterusnya. Jadi dapat dikatakan bahwa pada Microsoft Excel dan SPSS itu hasil yang diperolehnya sama. Sementara untuk bagaimana cara kita mengetahui bahwa soal ini valid atau tidaknya pada SPSS itu, kita dapat membandingkan itu nilai pada signifikannya, yaitu yang ini dibandingkan dengan cara yaitu nilai ini lebih besar daripada 0,05. Di sini kan 0,02 dikatakan lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa soal ini pada nomor 1 yaitu valid. Selanjutnya, setelah mencari validitas, kita mencari reliabilitasnya. Reliabilitas berhubungan di sini dengan masalah kepercayaan. Suatu soal tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat. Nah, untuk menghitung reliabilitas, untuk menghitung koefisien reliabilitas tes bentuk uraian ini digunakan rumus alfa. Lalu selanjutnya analisis instrumen uji tes yang akan kita cari yaitu D-kandida. Adapun hasil dari reliabilitas soal tes ini yaitu dengan cross batch alfanya itu 0,586. Lalu selanjutnya itu daya pembeda dari soal tes ini yaitu daya pembeda adalah merupakan kemampuan satu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau menguasai materi dengan siswa yang kurang pandai. Sehingga dapat kalian lihat bahwa di sini terdapat dua tabel, yang mana dua tabel ini merupakan pembagian dari pembagian atau pembeda antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Atau bisa disebut juga respon kelompok atas dengan respon kelompok bawah. Adapun langkah-langkah dalam menguji daya pembeda ini itu yang pertama, kita menghitung jumlah skor tiap siswanya.
Lalu kita mengurutkan skor total mulai dari skor yang terbesar sampai yang terkecilnya. Ini merupakan data yang mana yang mana data angket tadi sudah saya urutkan dari mulai yang skor terbesar itu ini sampai ke skor terkecil. Adapun cara bagaimana kita melihat atau membagikan kelompok atas atau kelompok bawahnya, yaitu dengan cara banyak responden, yaitu ini 30, dikalikan dengan 27%, sehingga didapati hasil yaitu 8,1. Hingga di sini kita dapat membedakan kelompok atas dan kelompok bawah, yaitu 8 orang setiapnya. Oleh karena itu didapati hasil yaitu kelompok ini, dan kelompok ini. Adapun cara menghitung daya pembedanya yaitu rata-rata kelompok atas dan kelompok bawah dibagi dengan skor maksimum, yang mana kelompok atas ini rata-ratanya yaitu 31 dikalikan dengan skor tertingginya yaitu 5. Lalu rata-rata untuk kelompok bawah yaitu total skornya yaitu 12 dikalikan dengan skor tertingginya, sehingga didapati hasil ini. Adapun kategori daya pembeda yaitu apabila daya pembedanya besar lebih sama dengan 0,40, maka klasifikasinya itu sangat baik. Adapun jika daya pembedanya yaitu kecil sama dengan 0,30 sampai dengan 0,40, maka soal dapat dikatakan baik. Lalu adapun soal dengan kategori kecil sama dengan 0,20 sampai dengan 0,30 itu cukup. Adapun daya pembedanya yang di bawah 0,20, maka soal dikatakan kurang baik. Lalu selanjutnya yaitu merancang pembuatan angket. Adapun angket yang saya rancang di sini yaitu angket kepercayaan diri atau self confidence, yang mana cara membuat angket ini sama seperti cara membuat soal kemampuan matematis, yang mana pertama kita rumuskan indikatornya dan juga sub indikatornya. Namun yang membedakannya di sini yaitu kalau angket pertanyaannya mengandung pernyataan itu positif dan negatif, yang mana pernyataan positif dan negatifnya ini harus seimbang. Nah, berikut adalah contoh uji coba angket kepercayaan diri yang saya buat. Seperti yang dapat melihat. Dan yang mana dalam menghitung penilaiannya kita berpedoman pada rubrik ini, yaitu yang mana pernyataan positif jika kita merasa lalu maka skornya 4. Lalu jika untuk skornya jika pernyataan positifnya tidak selalu, maka skornya 4. Lalu untuk seri skornya 3, untuk pernah skornya 2, dan untuk tidak pernah adalah 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif adalah skor dari kebalikan pernyataan positif, yang mana jika kita menjawab selalu,
maka skor yang kita peroleh adalah 1. Namun, jika kita menjawab sering, maka skor yang kita peroleh 2. Jika kita menjawab pernah, maka skor yang kita peroleh adalah 3. Dan apabila kita menjawab pernyataan itu tidak benar, maka skor yang kita peroleh 4. Selanjutnya, tabel data yang kita peroleh dari angket ini kita analisis, yaitu kita analisis instrumennya. Adapun analisis instrumen di sini yaitu kita menguji validitas dan reliabilitasnya. Adapun validitasnya di sini dapat kalian lihat pada layar ini, yang mana terdapat beberapa soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 2, nomor 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, dan 27. Sehingga soal yang dikatakan valid pada angket ini yaitu soal atau pernyataan yang valid yang dapat kita gunakan pada angket ini yaitu hanya 19. Selanjutnya yaitu reliabilitas angketnya. Adapun reliabilitas angket yang diperoleh yaitu seperti yang dapat kalian lihat di sini. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel sama seperti validitasnya tadi. Yang mana di sini dapat kita peroleh reliabilitasnya yaitu 0,837, 0,83. Yang mana kuesioner atau angka ini tetap dikatakan reliable jika nilai Kurzgesagt-nya alpanya itu lebih besar dari 0,6. Sedangkan di sini nilai reliabilitas yang kita peroleh adalah 0,837, yang mana lebih besar dari 0,6, sehingga angka ini dapat dikatakan reliable. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai merancang soal kemampuan pemahaman konsep dan angket self-confident serta analisis instrumennya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada kritik dan saran dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.